selanjutnya, kita lihat. Karbohidrat yang baik itu ada di sini. Kita lihat kalau makanan itu harus lihat glycemic index. Ini lebih rinci lagi. Jadi ada yang makanan itu karbohidrat jadi gula lebih banyak, lebih cepat. Contohnya, saya makan nasi, Bapak ini makan bubur, ya. Nasi dengan bubur masuk dalam tubuh, masuk dalam perut. Nasi saya masih dikunyah-kunyah dalam perut, buburnya serup langsung habis, langsung diserap. Sehingga bubur jadi gula lebih cepat. Nasi jadi gula lebih lambat. Kalau lebih cepat jadi gula, indeks glikemik menjadi tinggi. Indeks glikemik menjadi tinggi. Jadi daripada bubur enak makan nasi. Ya, paham? Sebab lebih cepat menjadi gula, lebih cepat diserap, itu lebih cepat jadi gula. Jadi indeks glikemiknya lebih tinggi, lebih tidak baik. Ibu Risa makan nasi beras merah, nyonya saya makan nasi beras putih. Ya, masuk dalam perut, masuk dalam tubuh. Lalu nasi beras putih itu daripada nasi beras merah itu lebih keras, lebih kasar. Masuk sehingga nyerapnya lebih lambat. Jadi kenapa orang-orang katakan nasi beras merah lebih baik? Karena jadi gulanya lebih lambat. Total kalori hampir sama, tetapi naiknya gula lebih lambat. Insulin kerja lebih bagus. Kalau makan nasi putih lebih cepat naiknya, insulin kerja lebih kewalahan. Ya sekarang jelas, semakin kasar, semakin banyak serat akan menjadi gula lebih lambat. Ini namanya glycemic load, beban. Jadi walaupun cepat jadi gula, ya misalnya glycemic indeksnya tinggi, cepat jadi gula, cepat diserap, tapi kalau makannya sedikit, ya jadi gulanya sedikit. Misalnya bubur. Teman-teman semua makan bubur, ya sudah bubur, katanya dokter Han, bubur tidak baik, ya sudah tidak apa-apa lah sekali-sekali ini aku ikut makan bubur, semua 2 mangkok, saya tak pesen bubur 2 sendok, 2 sendok aja, ya tapi kan tidak kenyang, lebih baik cari yang lain, ya jadi kita tahu seberapa banyak menjadi gula, semakin banyak jumlahnya walaupun lambat jadi gula, tetap akan jadi naik gulanya. Ya, jadi kasih contoh di sini. Apel, itu lihat, GI-nya 40, jadi gulanya loadnya 6. Ya, di sini contohnya. Lalu kalau apel jus, GI-nya lebih tinggi, karena lebih gampang diserap. Dan loadnya, bebannya jadi 2 kali lipat. Oleh karena itu saya tidak suka kalau pasien-pasien masih memilih jus, masih cari blender. Makin di blender, makin di jus, makin halus, makin cair, makin gampang diserap, makin masuk perut, makin cepat, masuk badan lebih cepat, makin jadi gula lebih cepat. Ya, kita ambil contoh di sini, beras putih dan beras merah. Beras putih, GI-nya cukup tinggi. Beras merah GI-nya rendah 66, 89 dengan 66. Ya, 89 dengan 66 di sini. Ya, jadi gulanya lebih lambat pada beras merah. Lalu loadnya kita lihat, bebannya, GL-nya. Kalau beras merah ternyata cuma 22, beras putih 43. Double, 2 kali lipat. Jadi betapa bahagianya kalau orang suka makan yang berserat-serat. Oleh karena itu saya anjurkan Anda lebih banyak cinta sayur, itu adalah karbohidrat yang baik, seratnya banyak, kalorinya kecil. Cintailah sayur. Baik, slide berikutnya. Nah, ini kalau cari protein, ikan, cari lemak, ikan. Dari ikan kita dapatkan protein yang baik, lemaknya juga baik, HDL di situ. Ya. Lalu kita tambah lagi karbohidratnya. Ya, karbohidrat nasinya jangan banyak. Lalu slide berikutnya kita lihat di sini, kasih sayur yang banyak. Saya anjurkan semua, walaupun tidak ada diabetes, suka sayur. Katakan bersama saya dengan keras 1, 2, 3, suka sayur.
Saya suka sayur, SSS. Saya suka sayur. Persis taman kanak-kanak. Jadi harus cinta sayur. Karena sayur itu karbohidrat yang kalorinya kecil, seratnya banyak. Bayangkan kalau serat banyak itu, baik buat pembuluh darah, baik buat menurunkan lemak, baik buat menurunkan gula, baik buat stabilkan tekanan darah, baik buat pencernaan, buang air besar jadi lancar. Dan sayur itu banyak vitamin dan mineral di dalamnya. Daripada goreng, lebih baik bakar. Daripada bakar, lebih baik direbus. Ya. Kemudian, daripada ikan tawar, mungkin ada ikan laut di sini, salmon, enaknya. Ya, sekali-kali ganti ayam, kenapa enggak boleh? Boleh. Ya, sekali-kali ganti daging, masih boleh. Tetapi kita lihat mana yang perlu ya. Kalau misalnya lemaknya sudah tinggi, ya daging-daging kurangin. Sekali-kali ganti apa? Tahu tempe di sini. Ini juga protein nabati. Ya, dalamnya juga ada lemaknya. Jadi kita tinggal variasi. Ya, kemudian kalau nasi gimana? Kalau nasi, slide berikutnya. Kalau nasi, nah, kalau nasi gantinya apa? Loh, nasi beras merah boleh, nasi apa? Oh, nasi kuning hauce, enak sekali. Tapi hati-hati, lemaknya banyak. Nasi beras, lontong, bubur segala boleh, tapi bubur ingat gampang jadi gula. Lontong lebih gampang diserap, ya. Kemudian di sini ada mie, mie juga macam-macam. Oh, pizza ternyata boleh, sama itu satu jenis. Tinggal milihnya, ingat porsinya, kalau bisa cuma 1/4 porsi dalam piring Anda. Jadi sebentar lagi buku saya tentang diet diabetes akan terbit. Dan itu akan cerita tentang bagaimana mengatur sesuaikan dengan gaya hidup kita. Kita kemana-mana restoran nih, kemana-mana ada pesta. Ke kanan kiri di mall itu makan di luar terus. Kenapa kita tidak boleh? Masa kita harus pakai diukur sekian gram. Pokoknya yang penting sayurnya itu banyak. Yang penting karbohidratnya coba 1/4, proteinnya 1/4. Cari protein yang baik, cari lemak yang baik, cari serat yang banyak, gitu. Ya, siapa yang masih ngejus? Sekarang masih ibu-ibu masih ngejus? Ya, sekarang katakan goodbye. Katakan bye. Yang keras bye gitu. Maaf, di sini mungkin ada toko elektronik. Buat anak-anak ngejus, buat anak-anak silakan ngejus ya. Untuk lebih baik serat lebih bagus ya. Anak muda pun belajar makan sayur, makan buah, makan kunyah-kunyah itu jauh lebih sehat daripada kalau ngejus. Ya, slide berikutnya. Ya. Nah, ini buah. Boleh enggak ini? Orang diabetes boleh makan ini? Boleh semua. Enak-enak ini. Ini apa ini? Anak-anak, ini buah apa ini? Ini pir. Ini semangka. Ini adalah buah jeruk. Nah, ini adalah, wah ini berry. Berry ternyata sehat sekali. Banyak mengandung antioksidan di dalamnya. Kemudian ini ada belimbing, ada papaya, ini ada apokat. Oh, ternyata buah-buah ini semua buah-buah yang sehat. Semua boleh makan. Ingat glycemic load, jadi ingat jumlahnya. Lalu slide berikutnya kita lihat. Nah, ini buah lagi. Boleh enggak? Boleh. Pisang ini buah yang kalori besar, sekalipun pisang kepok. Jadi kalau dulu mungkin 10 tahun yang lalu saya ngajari pasien, pisang kepok aja, memang tidak manis, tetapi ternyata kalori besar. Jadi kalau makan pisang jangan banyak-banyak, jangan sering-sering, terutama kalau badan sudah gemuk, gula sudah tinggi, jangan pisang. Ganti apel lebih bagus, ya. Ini buah apa ini? Sawo, duren, ini mangga, musim mangga, duku, rambutan. Ini semua yang disebut sebagai tropical seasonal fruit, buah-buah musiman. Buah-buah musiman seperti ini relatif kalori besar. Ya, saya dapatkan suatu workshop tentang gizi diabetes waktu di Thailand, di Bangkok. Sana keluarkan semua mangga, duren dan sebagainya. Lalu mereka meneliti kadar
kalori daripada mangga, satu mangga gadung itu sama dengan 3 piring nasi. Ya, jadi kalau orang diabetes kepingin mangga, boleh satu potong kecil. Ya, asal jangan banyak, satu potong kecil. Sesudah itu jangan tambah lagi. Apalagi kalau ke dokter jangan bilang sama dokter supaya tidak dimarahi. Ya, jadi boleh. Jadi prinsipnya semua boleh. Makin banyak serat makin bagus. Makin susah untuk diserap, harus perlu proses itu lebih baik sebetulnya. Ya, sayur dan buah adalah pilihan yang bagus sekali, dan lemak-lemak jahat seperti daging merah itu lebih baik dihindari. Ya, jadi ini adalah kesimpulan saya. Jam makan, ingat ada makan pagi, ingat besok mulai tiap pagi harus apa? Sarapan pagi. Makan pagi itu penting, makan siang penting, makan malam penting. Ada jaraknya. Jaraknya berapa yang paling baik? Ya. Ya, kemudian jumlah makan. Ingat, kalorinya harus sesuai. Kalau orang itu sudah gemuk, jumlah makan harus sedikit. Kalau orangnya masih kurus, jumlah makan tambah, enggak apa-apa, ya. Jadi sesuaikan dengan kalori kebutuhan kita. Lalu berhenti sebelum makan, berhenti makan sebelum kenyang. Makan pelan-pelan, saya sebutkan makan pelan-pelan. Kunyah baik-baik. Kalau makan sayur terus setiap hari, makan terlalu cepat, perutnya kembung, sakit mahnya. Ya, kemudian jangan lupa ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, dan selalu kaya serat. Ya, ini adalah yang penting, bagian-bagian bagaimana kita bisa mengalahkan diabetes. Makan benar, hidup sehat, obat tepat, nanti datang ke dokter. Ya, bisa tanya ke dokter obat apa, macam-macam, nanti saudara bisa diskusi nanti. Ya, ingat, mengalahkan diabetes perlu 5 disiplin. 1, ngatur makan, itu paling penting. Yang kedua, minum obat. Olahraga. Yang ketiga, minum obatnya. Jangan lupa, terlambat sekali aja gula sudah naik. Kelima, juga periksa darah. Jangan lupa, Pramita nawarkan banyak voucher diskon. Dan keenam adalah ke dokter. Ya, jadi ngatur makan. Kapan Anda minum diabetasol mungkin nanti bisa tanya ke sana. Ya, atur ke dokter, jangan lupa. Jangan ngobatin sendiri. Ya, jadi memang harus datang ke dokter. Diatur caranya. Dapatkan solusi supaya HbA1c tercapai di bawah 6 stage.